Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Dengan pembicaraan dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa. Mana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Memang ada konsep yang mengatakan politik itu mahal gitu. Politik itu butuh modal. Terlebih modalnya ya tidak hanya moral tetapi juga materialnya yang dibutuhkan itu cukup tinggi. Betulkah ada uang di dalam politik? Ya, namanya kos politik. Justru peran mahasiswa nanti ke depan bagaimana meminimalkan yang namanya money politik. Itu penting. Kalau udah terjadi transaksional dengan urusan politik, kenapa nggak kita viralkan aja biar masuk dalam proses pidana? Kami teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Selamat pagi juga untuk narasumber kita yang sudah hadir. Dan sekarang kita akan coba mulai acaranya untuk Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Dan sekedar informasi buat teman-teman semuanya, kalau acara ini sudah berlangsung dari tahun 2022 dan sekarang masih terus berjalan sampai tahun 2025, dan ini juga merupakan kali kedua kita hadir di kampus UISU Medan. Kasih tepuk tangan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Jangan lupa nanti disiapkan untuk dialog publik, silakan siapkan pertanyaannya untuk narasumber kita tentunya. Dan acara Membangun Generasi Cerdas, kita punya tema hari ini, sejauh mana peran generasi muda cerdas untuk Sumatera Utara maju dan berkembang. Dan acara ini tentunya hasil kerjasama yang bagus sekali antara Humas DPRD Sumatera Utara dan Radio Kardopa 99,4 FM dan juga FISIP UISU Medan. Jangan lupa bisa saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM, live TikTok kita Radio Kardopa dan KDJ, dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Sebelum kita memulai acaranya, kita bersama-sama dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hadirin semuanya dipersilakan untuk berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, dialog publik membangun generasi cerdas akan segera kita mulai, tapi kita dengarkan dulu kata sambutan sekaligus untuk membuka acara kita dialog publik membangun generasi cerdas pagi hari ini. Kita dengarkan dulu kata sambutan dari Wakil Rektor 1 UI Sumedan, Profesor Dr. Marjuki SH.M. Hung. Kepada Bapak kami persilakan Pak sekaligus buka acara ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama sekali wabarakatuh. tentu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi ruang dan waktu untuk melaksanakan kegiatan. Tentu kami dari Universitas Islam Sumatera Utara menyampaikan terima kasih kepada Radio Kardopa yang senantiasa memberi ruang kepada kita untuk mendiskusikan berbagai hal atas kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian juga tentu terima kasih kami kepada Bapak Dr. Sutarto sebagai Wakil Ketua DPRD yang menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Di sela-sela kesibukan beliau sebagai Wakil Ketua DPRD masih bisa memberikan waktu kepada kita untuk berdiskusi. Demikian juga dengan Pak Iqbal Harun, SIKOM, MIKOM, dosen FISIP UISU yang juga sebagai narasumber. Tentu tema yang menarik sebetulnya yang disusun oleh Radio Kardopa bersama FISIP bahwa generasi yang cerdas ikut membangun Sumatera Utara. Sebagaimana kita pahami bahwa generasi muda ini adalah agent of change. Oleh karena itu sebagai sebuah perubahan, maka peran mahasiswa tentunya diharapkan bisa ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di Sumatera Utara. Paling tidak kita bisa melihat bahwa saya dengan Pak Dr. Sutarto ini pernah kami dari Fakultas Hukum menyerahkan naskah akademik ranperda yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Dan ini dikawal oleh generasi-generasi muda di Fakultas Hukum. Oleh karena itu tentunya peran generasi muda ini sangat penting. Bahwa kita itu sebagai agent of change, pemuda harus bisa menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan kemajuan dan juga pembaharuan di lingkungan masyarakat. Apa yang bisa kita mampu? Kalau bagi kita tentu generasi mahasiswa bisa melaksanakan penelitian, bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya. Demikian juga tentu generasi muda ini harus bisa menjadi agent of development, bahwa pemuda harus berperan sebagai pusat kemajuan dalam mengembangkan potensi diri dan orang lain, baik untuk pembangunan fisik dan non-fisik. Apa yang bisa kita lakukan? Maka generasi muda harus menjadi generasi yang kreatif, harus generasi yang membangun dirinya sendiri, sehingga memiliki potensi dan kompetensi dalam rangka membangun Sumatera Utara ini. Tentu banyak bidang yang bisa kita lakukan ke depan untuk membangun Sumatera Utara. Bahkan tuh saudara-saudara sebagai generasi muda bisa sebagai penggerak ekonomi, mengambil inisiatif kewirausahaan dan inovasi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung produk lokal. Tentu ini bagian dari kegiatan-kegiatan yang bisa kita selenggarakan. Mungkin itu beberapa catatan yang bisa kita lihat, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, maka akan bisa membuka wawasan kita bersama, bagaimana generasi muda cerdas bisa membangun potensi Sumatera Utara. Apalagi sudah ada di hadapan kita Bapak Dr. Sutarto yang tentunya bisa menginisiasi berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan potensi kita
sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk membangun Sumatera Utara yang kita cintai. Barangkali ini beberapa catatan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan untuk membangun generasi cerdas dengan tema sejauh mana peran generasi muda cerdas untuk sumut, maju, dan berkembang yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerja sama dengan Radio Kardopa secara resmi kami buka. Oke, terima kasih Bapak. Boleh kasih tepuk tangannya? Oke, ini Bapak mau ada kegiatan lagi atau gimana Pak? Oh, kita berarti sesi foto dulu ya Pak ya? Oh, boleh. Oke, sebentar ya teman-teman. Bapaknya mau ada kegiatan, kita sesi foto dulu. Dialog publik membangun generasi cerdas sudah dibuka tadi dan kita akan kenalkan dulu untuk yang akan memandu acara kita selama 1,5 jam ya sampai jam 12 nanti. Ada moderator kita kenalan dulu. Ini ada Bang Iqbal Hasan S.Ikom M.Ikom, dosen FISIP UISU Medan. Silakan Bang Iqbal. Boleh kasih tepuk tangannya buat Bang Iqbal? Oke, silakan Bang Iqbal. Acara saya serahkan ke Bang Iqbal untuk memandu dialog publik membangun generasi cerdas. Silakan Bang Iqbal. Oke, terima kasih untuk Mbak Desi ya. Oke, cuman perkenalkan lagi, nama saya Iqbal Harun Lubis. Ya, agak typo sedikit, nggak jadi masalah sebenarnya. Iqbal Harun Lubis. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, saya sapa dulu deh sobat-sobat Kardopa yang memang menonton secara live. Hari ini memang acara kita cukup eksklusif, yaitu dengan membangun generasi cerdas MBC, itu nanti akan bersama pemateri kita, salah satunya Dr. Fadil. Saya perkenalkan dulu deh beberapa pemateri kita ini, narasumber di depan sebenarnya sudah cukup expert di bidang sosial, terutama di bidang penelitian, satu lagi di bidang implementasi. Nah, yang pertama, Dr. Fadil dulu saya perkenalkan. Beliau ini dosen dengan nama Dr. Fadil Pahlevi Hidayat M.Ikom. Beliau ini sudah S3 di bidang komunikasi. Nah, beberapa riset beliau itu berfokus pada komunikasi sosial, teknologi untuk generasi muda, serta pemanfaatan teknologi itu sendiri. Nah, ini yang membuat nanti dialog kita bakalan lebih seru. Yang kedua itu, sebenarnya pemateri pertama, narasumber pertama kita itu adalah Bapak Dr. Sutarto MSI. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik yang di ruangan ini dan juga kepada sobat Kardopa. Semua insya Allah sehat-sehat walafiat. Mbak Desi, terima kasih. Pak Dr. Fadil, terima kasih banyak. Ya, betul Pak. Ini yang pertama kita bertemu ya Pak ya. Nah, tapi jujur saya sudah memperhatikan beliau sebenarnya sejak dulu ya, atau pas menjabat di 2019 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Nah, beliau ini sebenarnya membuat sebuah kebijakan itu khusus. Beliau ini kan dari ranah akademik masuk ke ranah politik. Nah, ini yang membuat jadi suatu fenomena hal khusus di mana sebuah rancangan dari gagasan hukum ataupun perda peraturan itu digagas secara etis. Nah, ini menjadi nanti kita coba kita korek deh semaksimal mungkin dari gagasan beliau. Bagaimana sih sebenarnya perpaduan kekuatan gagasan dan akademik yang sehingga memuncul sebuah landasan hukum yang etis, layak dipakai untuk di masyarakat, di kalangan bawah sampai dengan menengah ke atas. Pemikiran beliau juga sangat sistematis. Ini yang membuktikan bahwa memang beliau ini memang dari ranah akademik. Jadi memang sistematis itu perlu. Kenapa? Ketika nanti tidak sistematis akan ada timbul-timbul anomali-anomali ya, kalau bahasa sekarang nih ya. Anomali-anomali tiba-tiba nanti kita keluarkan regulasi, oh muncul anomali baru, seperti itu kira-kira. Nah, untuk yang pertama kita lanjut ya, Kak Des ya. Untuk pemaparan deh, kita kasih dulu ke pemateri. Ke pemateri yang pertama Pak Sutarto, bisa Pak? Kira-kira untuk materi? Ya, kami persilakan untuk pemateri narasumber yang pertama.
Bapak Sutarto MSc untuk memaparkan materinya kepada kita. Persilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita, Rahayu. Tentu pertama saya sampaikan terima kasih Pak Profesor Marzuki selaku Warek 1, kemudian Pak Dr. Fadil, ini akademisi yang punya dari WISU, juga moderator Adinda Iqbal, ini boleh manggil Adinda biar lebih muda ya, betul ya? Ya, Mbak Desi dan Bang Peter dan semua adik-adik para mahasiswa sekalian. Saya merasa terhormat, bersyukur, berbahagia bisa hadir di Fakultas Ilmu Sosial Politik WISU, kampusnya demikian megah Pak Fadil, dan juga di hadapan saya para mahasiswa-mahasiswi yang begitu sumringah ya. Dan hari ini saya untuk yang kesekian kalinya memang diajak dialog oleh Bang Peter dan Mbak Desi ke beberapa kampus terkait dengan topik yang memang menarik, yaitu membangun generasi muda atau yang cerdas dan bagaimana peran generasi muda atau mahasiswa dalam pembangunan khususnya di Sumatera Utara. Nah, para pendengar Sobat Kardopa, karena kita bicara orang muda, saya hanya ingin berangkat dari satu substansi statistik dulu. Jumlah penduduk Indonesia ini kan kurang lebih 286 juta. Dari sekian banyak itu, generasi mudanya, terutama yang adik depan ini adalah Gen Z-nya itu kurang lebih 78 juta. Berarti kan 27, sekian persen dari total itu. Nah, dengan jumlah sebesar itu, kemudian ditambah lagi dengan generasi milenial yang di atasnya dan di bawahnya nanti generasi Gen Z ya, Gen Z atau Gen X dan sebagainya. Tentu peran strategisnya itu menentukan arah Indonesia ke depan. Apalagi posisi Gen Z hari ini masih ada yang di SMA, ada juga yang di kuliah. Tadi Pak Rektor, Pak Wakil Rektor menyatakan bahwa mahasiswa itu adalah agent of change, agen pembangunan, agen perubahan yang bisa membangun Indonesia, khususnya Sumatera Utara untuk yang lebih baik. Nah, tentu saja dari statistik ini, ya, dari jumlah demikian besar ini, harapan kita Indonesia akan lebih baik. Nah, sementara pada saat yang sama, kita dihadapkan dengan era digitalisasi yang dengan Gen Z karakteristiknya inovatif, kreatif, dan juga punya toleransi yang tinggi. Dan lebih khusus lagi, anak-anak muda sekarang tidak ada yang tidak mengenal apa yang disebut dengan HP dan juga WhatsApp dan seterusnya. Artinya apa? Generasi sekarang ini kan sangat gandrung, sangat akrab dengan dunia digital. Nah, pada posisi informasi yang demikian banyak, pada saat yang sama kita jumlah penduduknya besar, maka Indonesia, nanti mohon dikoreksi Pak Fadli kan, Pak Dokter, itu kan 3 besar pengguna medsos dunia. Ya, India, Indonesia, bahkan Cina yang penduduknya demikian besar, itu malah tidak masuk di dalam pengguna digital, karena di sana dilarang malah. Nah, Indonesia terbuka sekali, ya, sangat liberal terkait dengan pemakaian sosial, ya, medsos. Apa dampaknya? 2 hal. Yang pertama, yang positifnya tentu di sini adalah banyak informasi-informasi yang bisa diterima, dielaborasi oleh penduduk atau warga Indonesia, wabil khusus tentu anak-anak generasi Gen Z tadi. Tapi juga memberikan efek lagi yang lain. Kadang kita, Pak Fadli, suka juga kalau dapat WhatsApp, tanpa kita baca, tanpa kita koreksi, langsung kita share.
Apalagi kita belum paham itu. Akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan sosial terkait dengan dunia teknologi komunikasi yang demikian pesat. Nah, dua hal ini kan tidak bisa kita cegah kemajuan teknologi komunikasi itu. Tapi bagaimana peran kita, pengguna generasi Gen Z yang demikian besar pengguna medsos ini harus bisa juga melakukan tabulasi, seleksi, ya kan, terkait dengan informasi-informasi yang demikian canggih. Maka sekarang kan dikenal dengan satu jempol Anda udah bisa melihat dunia. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan, aksi-aksi apa yang harus kita lakukan di dalam rangka menjalankan peran itu? Ya. Tadi Pak Profesor benar sudah menyinggung tadi, ya, terkait dengan peran dalam dunia pembangunan. Tapi paling utama fokus generasi muda atau mahasiswa Gen Z ini adalah bagaimana meningkatkan capacity, quality di sektor pendidikan. Walaupun sekarang juga dengan dunia medsos, generasi muda bisa menjadi generasi entrepreneurship di situ. Ini dua hal yang sebenarnya harus digeluti adik-adik para mahasiswa. Yang ketiga, adik-adik juga bisa menjadi social control atau check and balance bagi kebijakan-kebijakan publik, ya, yang diambil oleh pemerintah dalam arti eksekutif dan juga legislatif. Maka kami di DPR kadang nih Pak Fadli, Bang Iqbal sering juga menerima berbagai aspirasi, apakah bentuknya demo-demo dan sebagainya dalam rangka menyampaikan aspirasi, walaupun itu secara hukum itu silahkan, tetapi tetap secara koridor. Nah, tentu peran-peran seperti ini harus lebih dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, maka paling utama tadi peningkatan capacity itu. Caranya bagaimana? Ya sering-sering saya kira ikut-ikut pelatihan. Ya, tadi Pak Profesor menyampaikan penelitian, pengabdian. Ini kan bagian exercise, latihan bagi kita semua, para mahasiswa, untuk bisa ke depannya bisa lebih optimal menjalankan peran ketika kita berada pada tataran realitas yang ada. Nah, kemudian pada saat yang sama, kita dihadapkan juga dunia kerja kita yang belum baik saja. Karena ekonomi kita juga belum baik saja, walaupun sekarang kita mengalami satu kondisi yang harus kita terus tingkatkan. Nah, artinya apa? Adik-adik para mahasiswa juga harus bisa membangun, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Maka tadi pelatihan entrepreneurship menjadi penting. Ya. Maka kalau kita melihat ke belakang, dulu konsep dunia pendidikan adalah link and match. Ya. Artinya kurikulum dunia pendidikan sejalan, seirama dengan kebutuhan di pekerjaan di ranah usaha. Nah, saya kira hal-hal seperti ini tentu menjadi konsen bersama. Maka fokus kepada penyelesaian kuliah. Tapi juga silakan adik-adik saya kira masuk organisasi-organisasi mahasiswa, apakah jadi BEM, apa HMJ, atau di luar dari itu bagian dari memperkaya penguatan, pencerahan dari membangun kita sebagai seorang ya mahasiswa supaya bisa berperan lebih optimal. Nah, saya kira itu Bang Iqbal untuk menjadi pembuka diskusi kita pada siang ini. Saya kembalikan ke Iqbal. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi Sobat Karopa dan adik-adik mahasiswa yang lainnya bahwa memang penyampaian dari beliau itu bahwa memang sekarang lagi trennya ya, apapun yang ada pasti muncul. Kita scroll sendiri muncul gitu. Saya juga sering nanya tuh ke kawan-kawan yang lain. Kira-kira kalau dikalkulasi dalam satu hari itu kalau megang TikTok, Instagram, kita kalkulasi waktunya bisa berapa jam? Ada yang bilang sampai 24 jam bisa. Hanya dengan scroll TikTok, IG, Facebook lagi, Twitter lagi ada tuh. Kalau ada nambah satu lagi mungkin gak cukup ya 24 jam ya. Bisa mungkin 25, 28, 28 jam gitu ya. Nah, itu memang kehebatan teknologi saat ini makin luar biasa ya. Dan memang seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa memang tidak bisa membatasi perkembangan teknologi. Tapi bagaimana kita berevolusi untuk pengembangannya. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua. Ya, sudah ada Bapak Fadil.
Oke, sudah dicek ya. Oke, silakan Bapak Fadil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, yang saya hormati Bapak Dr. Sutarto sebagai Wakil Ketua DPRD 1, walaupun beliau juga akademisi sebenarnya, tapi pada hari ini beliau berhadir sebagai Wakil Ketua DPRD 1. Teman-teman, rekan-rekan dari Radio Kardopa yang bekerja sama dengan Humas DPRD untuk menginisiasi kegiatan ini, kegiatan MGC, membangun generasi cerdas yang ternyata ini sudah hadir dari tahun 2022. Ini merupakan program yang inovatif di tengah hiruk pikuknya informasi yang begitu banyak di media sosial, sehingga dengan program ini generasi muda dapat diberikan informasi, kegiatan, dan ruang-ruang diskusi yang sehat untuk meningkatkan pola pikir dan kecerdasan mereka. Ya, sahabat pendengar setia Radio Kardopa, saya nggak tahu nih apa panggilan ininya. Saya panggil saja sahabat pendengar setia. Saya sebagai akademisi FISIP UISU, khususnya di program studi ilmu komunikasi. FISIP UISU punya 2 program studi, ada ilmu administrasi negara dan ada ilmu komunikasi. Saya mengajar di ilmu komunikasi. Berbicara tentang generasi cerdas untuk Sumut yang maju dan berkembang, berarti asumsinya ini adalah kegiatan atau hal yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Siapa yang akan mengelola ini? Yang mengelola ini adalah generasi muda kita nantinya. Siapa generasi muda kita? Orang-orang yang sedang sekolah dan duduk di bangku kuliah saat ini. Khususnya adik-adik mahasiswa yang berhadir di ruangan WISU pada hari ini. Nah, seperti kata Pak Sutarto tadi, jumlah Gen Z ya Pak, jumlah Gen Z kurang lebih 74 juta tadi ya Pak, kurang lebih 70-an juta ya Pak. Berdasarkan statistik 78, sekian. Berdasarkan juta. statistik 78 juta. Ini di wilayah Indonesia, seluruh Indonesia. Ini merupakan jumlah yang cukup banyak. Jika kita bisa memanfaatkan ini, maka Indonesia tidak menutup kemungkinan bisa menjadi negara maju. Nah, kenapa generasi muda yang dituntut cerdas dan apa tantangannya? Mari kita coba ulik-ulik sedikit ya. Yang pertama, ada beberapa tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini untuk menjadi cerdas. Karena saya dulunya dari S1, S2, S3 sudah meneliti terkait kehidupan dan aktivitas generasi muda. Jadi ada beberapa tantangan yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya. Yang pertama itu kurangnya minat baca, ya. Bahkan berbagai penelitian, Kominfo sendiri atau Komdigi sekarang, mereka sudah mengeluarkan survei. Jadi di tahun 2015 mereka mengatakan bahwa generasi muda minat baca saat itu berjumlah 54% bagi generasi muda. Jadi di tahun 2015 itu masih ada generasi milenial kayak saya termasuk golongan milenial, ada generasi Gen Z yang mulai beranjak dan mungkin ada generasi di atas saya. Namun 10 tahun kemudian Komdigi melakukan riset lagi terkait dengan minat baca. Angka tersebut mengalami penurunan 17%. Jadi yang awalnya 54% turun menjadi 37%. Nah, kalau kita melihat di tahun 2025 berarti rata-rata anak Gen Z itu sudah mulai berkurang minat baca mereka khususnya pada buku-buku fisik. Ini hasil survei Komdigi yang terakhir yang saya baca.
Nah, apa yang membuatnya itu? Seperti kata Pak Sutarto tadi, hadirnya media sosial, online, hiburan yang cepat, scroll-scroll TikTok. Nah, ini membuat buku-buku fisik pada generasi Gen Z mulai ditinggalkan. Apalagi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda kita saat ini untuk bisa meningkatkan cerdasnya. Minimnya literasi seperti tadi kata Prof. Sutarto, kata Pak Dr. Sutarto, kalau ada pesan WA kadang langsung diteruskan tanpa dibaca, kalau ada berita langsung dikomen oleh netizen terkait kebenarannya. Ya, beberapa kasus yang viral saat ini banyak sekali tuh yang terkecoh dengan kebenaran-kebenarannya. Lalu juga kurangnya wadah-wadah diskusi. Untungnya Sumatera Utara memiliki program ini sehingga ruang-ruang diskusi sehat itu hadir di rekan-rekan anak muda. Dan sebenarnya juga generasi muda ini banyak yang cerdas tapi wadah atau kanal untuk penyaluran mereka itu masih kurang. Jadi potensi-potensi mereka itu tidak bisa tersalurkan dengan baik sehingga yang tertangkap atau terblow up itu generasi muda sekarang itu banyak yang belum bisa dioptimalkan. Nah, FISIP UISU sendiri hadir ya di Sumatera Utara sebagai lembaga akademik untuk membentuk generasi muda cerdas ini sudah melakukan berbagai strategi yang kita lakukan, Pak Sutarto, salah satunya dengan membentuk kurikulum yang bisa meningkatkan kecerdasan mahasiswa, karena bagi kita kecerdasan itu bukan hanya sebuah nilai di atas kertas, bukan hanya sebuah nilai yang tinggi, tetapi juga bisa peka dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita sudah mendesain ada mata kuliah untuk komunikasi publik, komunikasi politik, kemasyarakatan, budaya, riset-riset sosial dan humaniora. Jadi berbagai kurikulum mata kuliah FISIP UISU sudah coba desain sebagai lembaga akademik sehingga generasi muda ini tidak hanya mendapatkan pemahaman teori saja, tetapi juga bisa langsung mengimplementasikannya di dunia nyata walaupun tidak full real sebenarnya di kehidupan nyata. Nah, kedepannya saya sebagai akademisi FISIP UISU juga berharap 3 lembaga ini sebuah kolaborasi yang sangat penting. Saya tegaskan ada lembaga pemerintahan khususnya pada DPRD pada hari ini sebagai wadah keputusan dan kebijakan, lembaga penyiaran kepada Radio Kardopa sebagai lembaga pemberi, penyalur, penyampai informasi kepada masyarakat, dan lembaga akademik FISIP UISU khususnya sebagai wadah untuk membentuk karakter dan akal dan hati nurani bagi generasi cerdas. Ketiga lembaga ini harus terus berkolaborasi. Saya harap Pak Sutarto, dan mudah-mudahan ada inovasi selain parlemen goes to kampus. Bayangan saya ke depannya jika ada nanti kampus goes to parlemen. Nah, dibalik. Jadi parlemen bisa mendengar hasil-hasil kajian mahasiswa kah yang dimonitor promotornya dari Radio Kardopa nantinya ke depannya, diskusi masalah naskah akademik. Kebetulan tadi Wakil Rektor 1 kita dari dosen hukum sudah sering sekali berkomunikasi dengan Prof. Sutarto berkaitan dengan naskah akademik. Jadi kampus goes to parlemen, kita diskusi membahas permasalahan atau fenomena sosial yang ada di masyarakat khususnya bagi generasi muda kita, sehingga nanti berdasarkan data itu kita bisa kaji, uji, dan memberikan solusi yang baik sehingga permasalahan-permasalahan pada generasi kita bisa teratasi dengan baik, khususnya untuk sumut sehingga dapat maju dan berkembang. Jadi penutup untuk saya, kedepannya untuk membangun sumut, maju dan berkembang itu tidak bisa
hanya dengan batu dan semen kayak membangun sebuah rumah atau gedung, tetapi perlu ada nilai dan buah pikiran yang terbentuk di sana. Ketiga lembaga pemerintahan, akademik, plus lembaga penyiaran ini merupakan paket komplit, dan saya harap diskusi-diskusi sehat ini, diskusi-diskusi publik ini terus diprogramkan oleh Radio Kardopa sehingga generasi-generasi muda kita tetap memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Mungkin itu saya sebagai akademisi FISIP UISU yang mungkin umurnya juga tidak jauh berbeda dengan generasi Gen Z, Prof. Baru 31 ya, jadi tidak jauh berbeda, jadi bisa memberikan pandangan-pandangan sedikit tentang permasalahan yang ada di generasi Z. Sekian dan terima kasih sahabat-sahabat Kardopa yang sudah mendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak. Oh ya, untuk kawan-kawan di sini, mari dong kita kasih dulu A+ untuk pemateri kita. Biar makin semangat ya Bang Iqbal. Ya, masih semangat. Ini luar biasa ini sebenarnya. Tapi saya suka salah satu poin yang terakhir. Bagaimana kalau kita nanti di akademisi ataupun mahasiswa ya Pak ya, bisa langsung audiensi memaparkan langsung ke parlemen. Itu lumayan itu. Saya rasa langsung permasalahan yang di riset kawan-kawan di mahasiswa-mahasiswa ini dibuat naskah akademik secara khusus. Nah, kita kaji ulang. Itu suatu kolaborasi langsung. Jadi masalah bisa langsung disampaikan secara tanpa ada pembatasan lagi. Karena memang ruang akademik ini secara garis lurus dia adalah patron pengawas. Terutama kalau di akademik ada namanya metode penelitian. Ketika itu kita landaskan dan semua sesuai prosedur, maka yang akan didapatkan adalah hasil murni dari situasi sosial. Ya, tanpa ada sangkut paut indikasi dari yang lain, tanggapan, intervensi dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi patokan utama. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya ya, Mbak Desi ya. Untuk tanya jawab deh kayaknya ya. Untuk tanya jawab. Nah, kayaknya sebagian Kita perbanyak aja untuk dialog interaktifnya nanti. ya boleh. Kita buat nanti interaktif nih biar lebih seru ya. Kayak lebih bebas gitu. Teman-teman bisa disiapin pertanyaannya. Udah? Oke. Mantap. Oke, kalau gitu gimana? Mau duluan atau saya duluan? Oke, saya aja dulu deh ya. Kita tanya dulu nih kepada Pak Bang Sutarto. Iqbal boleh tanya dulu, abis Bang Iqbal kita break ya. Oke, boleh. Oh, sudah waktunya sebentar lagi ya? Abang aja dulu nggak apa-apa. Oke, kalau gitu. Nah, pertanyaan yang pertama nih untuk ke Bapak Dr. Sutarto nih. Kita mau lihat dulu sih sebenarnya untuk DPRD Sumut itu melihat situasi di lapangan dulu. Saya mau bertanya ini seperti ini aja Pak. Bagaimana pandangan kondisi sumber daya manusia muda ataupun Gen Z saat ini untuk di Sumatera Utara? Nah, apakah mereka sudah siap menjadi motor penggerak untuk memajukan daerahnya masing-masing? Itu dulu Pak. Apakah memang udah standby nih atau masih mau lepas landas atau masih proses belajar dulu biar kita tahu dulu ke depannya gimana? Apakah memang kita ini sudah dianggap siap atau belum? Sehingga memang kita tahu memperbaikinya apa. Nanti kita minta dari Bang Fadil juga. Boleh Pak, silakan. Iya, Bung Iqbal dan adik-adik para mahasiswa serta pendengar Kardopa ya. Kalau dari sisi presentasi kan 27,8% dari sekian banyak 78 juta itu, ya asumsikan bahwa Sumatera Utara kurang lebih 25 ke 27% Gen Z-nya. Dengan karakteristik yang melek teknologi, ya kan? Dengan tadi cepat mendapat informasi, nah, dengan karakteristik yang kreatif, inovatif, tentu ini kan menunjukkan bahwa generasi muda sekarang punya capacity, tapi kan memang harus lebih dioptimalkan. Nah, ya, tinggal nanti kita parameternya untuk mengukur itu yang memang kita butuhkan. Kalau kita lihat sekarang ini kan inovasi-inovasi terbangun dari Sumatera Utara. Banyak juga yang orang-orang yang berprestasi dari mahasiswa Sumatera Utara ini kan juga luar biasa. Coba lihat nanti di media itu kan banyak. Kemarin baru berhasil bidang olahraga Sumatera Utara menang. Kemudian di tingkat teknologi komunikasi kemarin juga di Indonesia kita punya prestasi yang baik. Nah, artinya apa? Kesiapan dari generasi muda untuk berperan
dalam proses pembangunan tentu kembali kepada kita. Seberapa jauh komitmen, seberapa jauh political will kita untuk bisa meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan kualitas diri kita. Karena ini bagian dari karakteristik Gen Z itu. Lapangan pekerjaan terbuka, lapangan partisipasi terbuka, ya kan? Ruang-ruang partisipasi terbuka, walaupun tadi Pak Fadil menyatakan bahwa ada tantangan dan kelemahan di situ. Maka perlu sebenarnya optimalisasi literasi. Nah memang menjadi penurunan sekarang ini kan di orang baca buku fisik. Maka tantangan bagi seorang pendidik sekarang juga tidak mudah. Saya sebagai dosen sejak tahun 90 dan sampai hari ini saya masih mengajar. Sekarang tidak bisa lagi ngajar dengan letterlek. Karena dia harus updating terus terkait dengan perkembangan-perkembangan. Kan itu Pak Fadil. Kenapa? Mahasiswa sekarang yang kita jelaskan di depan, tapi di HP lagi langsung dilihat itu. Ya kan? Nah, kalau seorang dosen pendidik nanti salah menyampaikan, si mahasiswa kan dia kalau mahasiswa yang kreatif dia langsung buka di medsosnya. Apa yang disebut dengan politik misalnya. Nah, komunikasi dan sebagainya. Salah kita menafsir di depan, mahasiswa sudah dapat. Nah, artinya apa, Bang Iqbal? Kemajuan teknologi sekarang ini kan secara tidak langsung itu mendorong mahasiswa juga untuk lebih updating terkait dengan perkembangan. Jadi saya kembalikan ke kita semua bahwa saya yakin bahwa Sumatera Utara ini kan pionir-pionir baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Tinggal kita mau nggak kita? Ya tergantung sama kita. Apa kita mau berada di zona nyaman terus, pulang kuliah kita masuk kafe terus, nah, ya kan, betul deh kan, ya kan? Atau kita sebenarnya masuk kafe juga tidak salah, karena apa? Di kafe kita buka buku, buka laptop dia. Nah, yang penting buka laptop sama HP itu kan mencari juga ilmu kan itu. Nah, persoalannya kadang-kadang kita sibuk dengan TikTok. Nah, ini juga saya kira perlu satu edukasi positif untuk memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Saya kira itu, Pak Iqbal. Oke, itu jawabannya. Nah, tapi sisi lain gini, kalau DPRD Sumut saya kira siap untuk Oke, dijawab tuh. menampung adik-adik mahasiswa ya tadi Kampus Kampus, ya. Nah, saya termasuk yang sering menerima mahasiswa untuk parlemen ini. Nah, silakan nanti Pak Fadil kalau ada mahasiswanya, silakan kita nanti bisa kita terima di DPR. Kemarin saya baru nerima dari mahasiswa UIN. Ada 100 orang itu kemarin. Kemudian ada dari kreatif, anak-anak muda, kumpulan dari beberapa kampus juga ini. Saya terima kemarin. Jadi kalau ada seperti itu, Pak Fadil, biasanya dosen membawa mahasiswanya, setelah itu dia membuat kertas kerja. Apa yang kita sampaikan di depan tadi, dia resum, kemudian itu bagian dari sebuah evaluasi penilaian dari seorang dosen terkait dengan pandangan-pandangan dan juga respon dari para mahasiswa. Saya kira Pak Iqbal dan Bang Fadil, kita adik-adik, silakan saja. Saya kira itu. Saya kembalikan. Pintu terbuka ya Pak? Terbuka ya? Sangat terbuka, sangat terbuka. Oke, kalau gitu Pak izin kami apalagi catat untuk ya, Pak. dari WISU, saya siap. Kalau begitu izin ya Pak, kami catat nih. Tinggal nanti kami buat tanggal sama pelaksanaannya ya. Silakan. Oke, itu dari Pak Dr. Sutarto. Nah, coba kita dengar dulu satu lagi sebelum kita break ya, Pak. Mbak ya. Abis abang tadi kita break dulu bentar. Oke, kita break dulu kalau gitu ya. Mau break dulu atau langsung ke Bapak dulu Kita satu break lagi? dulu. Oke, kita break dulu. Oke, Sobat Karopa, kita izin sebentar untuk break. Oke, teman-teman boleh disiapin pertanyaannya sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab untuk dialog publik ya. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, selamat pagi kembali buat teman-teman yang masih setia bersama kita, yang sudah hadir di sini juga, yang tetap stay tune di 99,4 FM di live TikTok kita, radiokardopa.kdz, live Facebook Kardopa 994 FM, live streaming juga jangan lupa. Ini yang ada di luar kota bahkan luar negeri bisa dengerin program kita. Tinggal klik www.kardopafm.co.id. Kita balik lagi, dialog publik membangun generasi cerdas.
kita akan serahkan ke moderator kita. Ada Bang Iqbal Harun, Oh, S-Ikom, M-Ikom. Baru benar ya Bang? Ya baru benar sesuai. Ya kan, Kesalahan teknis. itu nggak jadi masalah karena saya juga sudah biasa dari waktu SD. Nama aturan ada marga lubis karena memang di ijazah hilang ya udah mau tidak mau ngikuti. Oh, oke. Jadi marga pun hilang ya. Oke, Bang Iqbal, kita coba terima 3 dulu ya. Tiga dulu boleh Tiga boleh. dulu Tiga dulu deh. untuk dialog publik tanya jawab. Siapa yang mau tanya dulu silakan tunjuk tangannya. Boleh. Oh, Sebutin dari Wah ini rame Pak. semangat nih rame nih. Semangat nih. Ini seneng kita Iqbal, ini seneng. ya, situ apa? Saya pun sebenarnya agak bingung nih. Ini pertanyaannya dari minggu lalu atau baru disiapin Silakan. malam nih? Oke. Yang mana dulu nih? Ya silakan. Oke. Kenalkan dulu namanya program studi ya. Kita sudah pasti dari visi program studi baru pertanyaannya ya. Boleh. Dinyalain dulu. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama saya Fania Ruseli dari mahasiswa dari Fakultas Fisip Prodi Ilmu Administrasi Negara. Ya, tadi Bapak ada menyinggung generasi muda, kreatif, inovatif, unggul dan berdaya saing. Nah, untuk menyiapkan sumber daya muda unggul, berdaya saing, tentu memiliki program serta rencana aksi. Dan pertanyaan saya, mohon izin Bapak, apa rencana aksi atau bentuk komitmen nyata pemerintah dan DPRD dalam 5 tahun ke depan untuk memastikan bahwasannya Sumut itu benar-benar melahirkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Apakah akan ada program yang mendukung dan melahirkan hal tersebut yang seperti saya bilang tadi? Itu saja, terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu. Semangat Mbaknya ya. Ya. Ini mau kita Tampung dulu ya? Oke, tampung dulu. tampung dulu ya. Ini silakan. Mic-nya boleh di-open. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Uliani Vera dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Tadi Bapak Sutarto inggung pendidikan dan ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah, ini kan penting oleh generasi muda dalam agent of change. Tapi pemerintah itu juga berperan penting untuk mengoptimalkan generasi muda dalam mendorong kemajuan Sumatera Utara di era digital. Nah, di era digital saat ini, kemajuan daerah tentu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemerataan akses internet, khususnya internet. Nah, jadi pertanyaannya itu sejauh mana infrastruktur internet di daerah terpencil Sumatera Utara sudah menunjang transformasi digital, pendidikan, dan ekonomi pemuda. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar, internet itu sangat penting ya. Tapi jangan sampai salah menggunakannya ya. Ya, jangan tiba-tiba selip call atau apa gitu ya digunain. Benar, karena kan eranya Ya, digitalisasi. betul. Jadi Oke, fungsi harus satu belajar lagi ya. dulu kita ambil yang mana? Ya, kayaknya yang laki dulu Yang deh. cowok Yang ada cowok dulu nggak? deh, Ah, cowok itu dulu yang deh, cowok. biar ada. Itu. Dua cewek, satu cowok dulu Ya, ya. boleh, boleh, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iman Al-Farizi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menanya ke Bapak Dr. Sutarto MSI selaku anggota Wakil Ketua Wakil 1 Ketua Wakil 1 Ketua 1 DPRD Sumatera Utara. Pertanyaannya, bagaimana langkah strategis dari pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendorong generasi muda agar bisa lebih cerdas, kreatif, serta memiliki daya saing terutama di daerah tertinggal, Pak. Oke, itu Sekian, saja. terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan lagi yuk. Oke, ini Oke, sudah ada sudah 3 3. pertanyaan ya. Oke, boleh Pak? Mau langsung jawab? Iya, terima kasih. Silakan. Ini Mbak Desi, Bung Iqbal, mahasiswa FISIP, UISU, Bang Fadli luar biasa. Ya, ini 3 pertanyaan ini pertanyaan yang menukik semua nih, ya kan? Ini dari saya nggak tahu ini apakah sudah dititipkan dari Dr. Fadil atau apa ini. Tanya dulu titipan. Tapi saya yakin adik-adik tadi nyatatnya ini luar biasa. Ya, ini tadi dari Fania ya, Fania, kemudian dari Adinda, kemudian dari Maulana ya. Semua nanya terkait
apa sih program, apa sih langkah-langkah aksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong optimalisasi peran generasi muda, ya. Kan secara umum itu ya, karena kita harapkan dengan dunia digital. Nah, adik-adik sekalian para mahasiswa, ya, lembaga legislatif itu kan ada 3 perannya. Pertama, budgeting, ya, artinya DPR itu bersama dengan pemerintah provinsi, ya, membahas, menetapkan anggaran. Jadi pembangunan Sumatera Utara ini kan sebelumnya harus ditetapkan dulu. Maka kalau sekarang ini kurang lebih 13,9 triliun itu bersama-sama dengan provinsi. Yang kedua, perannya adalah legislasi, ya. Bisa membahas, membuat, merancang dan menetapkan peraturan-peraturan daerah. Bisa inisiatif DPR, bisa inisiatif dari eksekutif. Maka tadi Pak Profesor Marzuki menyatakan bahwa semua rancangan peraturan daerah itu harus pakai naskah akademik. Maka DPR di Sumut selalu bekerja sama dengan dunia kampus, ya, dalam rangka untuk menerima naskah akademik. Yang ketiga, controlling, mengawasi dari seluruh proses pembangunan. Nah, 3 hal ini tentu tadi ada anggaran. Maka semua program-program yang tadi adik-adik sampaikan itu memang itu akan ada di dalam teknis-teknisnya di perencanaan yang diusulkan oleh eksekutif. Nanti misalnya tadi terkait dengan ada spot area yang dia misalnya tadi Gen Z bisa bebas melaksanakan internet kan itu. Nah, Gubernur Sumatera Utara bersama juga udah diajukan kemarin itu melalui Kominfo, ya, di Dinas Informasi dan Komunikasi juga merancang untuk beberapa wilayah zona-zona yang generasi muda, yang masyarakat bisa memanfaatkan, bebas untuk memanfaatkan wifi-nya. Itu kan bagian dari sebuah ruang langkah-langkah aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Walaupun nanti di setiap kabupaten kota akan sangat tergantung kepada kepemimpinan bupati itu. Ya. Posisi eksekutornya itu kan nanti kalau di kabupaten bupati dan wali kota. Maka langkah-langkah itu bisa dilakukan. Ya. Nah, supaya apa? Ruang-ruang yang tadi bagian dari peningkatan kapasitas, peningkatan intelektualitas mahasiswa bisa dilakukan. Yang berikutnya, ya, apa langkah yang untuk meningkatkan itu? Saya tadi di awal saya sampaikan, pelatihan entrepreneurship itu adalah sangat penting. Ya. Sekarang kan begini, banyak anak-anak muda, ini FISIP jangan juga terjebak hanya persoalan politik praktis. Artinya apa? Banyak ruang yang harus kita geluti, misalnya entrepreneurship di dalam rangka pengembangan UMKM, entrepreneurship kan. Nah, sekarang orang jualan pakai online. Mahasiswa silahkan itu kan entrepreneurship itu. Kan peningkatan capacity dan peningkatan juga terkait dengan ekonomi. Nah, dunia ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah? Tentu ini pelatihan-pelatihan kepemimpinan di bawah koordinasi nanti. Nah, kalau untuk mahasiswa ini kan Pak Fadlil memang tidak ada dinas terkait yang menangani di dunia pendidikan, karena apa? Dunia pendidikan ini kan berada dalam, kalau perguruan tinggi kan berada di LD Dikti, kemudian kalau di nasional ada di Kemenristek tinggi. Nah, OPD yang menangani khusus mahasiswa memang tidak ada, tetapi ini program ini bisa dilakukan entrepreneurship tadi adalah kepada generasi muda, ya, di dinas pendidikan. Ya, ini kan latihan kepemimpinan entrepreneurship dan sebagainya. Ini kan bagian program-program aksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan semua itu butuh RAB, butuh penganggaran. Maka APBD Sumatera Utara ini sedang dibahas untuk ke tahun 2026. Ini lagi dibahas. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan yang menarik tadi, ya, dari rencana aksi, ya, 5 tahun ke depan itu kita. Nah, 5 tahun ke depan itu anggaran itu disahkan setiap setahun sekali.
Ya, jadi namanya APBD itu disahkan untuk untuk kegiatan setahun ke depan itu sekarang sudah mulai kita bahas di tahun 2025 untuk kegiatan di 2026. Nah, kemudian tadi menarik dari Adinda ya, langkah-langkah aksi saya kira itu, kemudian infrastruktur yang disiapkan, maka pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa tadi zona-zona di mana wifi. Ya. Nah, beberapa kota itu kan juga memanfaatkan di area-area ruang terbuka. Ya. Itu misalnya di Lamak Yani itu juga sudah ada Lapang Merdeka. Nanti kan itu ada ruang-ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk zona yang tadi spot-spot area. Kan ini bagian dari langkah-langkah aksi. Nah, kemudian saya yakin bahwa tadi Maulana ya ekonomi kita emang sedang belum baik-baik saja. Artinya apa? Sumatera Utara sekarang inflasi juga di 5,5 ya. 5,5. Artinya apa? Kalau inflasi kita juga tinggi, itu kan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat lemah, kurang. Nah, persoalannya adalah daya beli kita ini untuk membeli apa? Bisa juga nanti barang komoditi itu mahal. Kemarin diingatkan, adik-adik mungkin terkejut. Ini kok yang diumumkan harga cabai segala macam. Ya, memang itulah yang menentukan juga banyak variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi tinggi rendahnya inflasi. Harga cabai, harga bawang, harga beras, harga telur. Karena memang itu yang dikonsumsi secara langsung oleh kita semua. Nah, itu bisa. Nah, kemudian secara internasional harga emas yang naik. Nah, itu kan bagian ekonomi kita sedang tidak baik. Kenapa? Bisa saja tadi barangnya langka, uangnya ada. Tapi bisa juga barangnya banyak, daya beli kita lemah. Nah, ini makanya ini kita sedang tidak baik-baik saja, kita menuju untuk yang baik. Maka harapan kita memang kemarin ada program yang diluncurkan Pak Prabowo kemarin terkait dengan MBG. Ini harapan makan bergizi gratis ini kan kita harapkan bisa mendongkrak keekonomian warga. Karena apa? Yang digunakan itu kan ada beras, ada telur, ada sayur dan sebagainya. Walaupun memang kita menghadapi juga tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan itu kan butuh juga penyempurnaan kan itu Pak Fadli kan. Butuh masukan-masukan bagaimana untuk menyempurnakan itu. Karena secara tidak langsung di samping meningkatkan gizi, tetapi kan juga komoditi di wilayah SPPG-nya itu dalam arti tempat shelter masak itu kan Anda bayangkan kalau satu shelter itu 3.000 ketersediaan memenuhi itu berarti kan berapa dibutuhkan telur, butuhkan ikan, butuhkan ayam. Nah, sepanjang diberdayakan dari UMKM tentu ini kan bagian dari meningkatkan keekonomian kita. Nah, itu tadi yang Saudara Maulana memang. Nah, tinggal pertanyaan kita adalah dalam kerangka seperti itu di mana kita bisa mengambil peran? Ya, mahasiswa mengambil perannya di mana? Maka butuh kita pelatihan entrepreneurship sehingga kita bisa melihat peluang-peluang ekonomi di mana. Walaupun memang konsentrasi kita tetap kuliah. Dulu masa kita kuliah mungkin belum pernah berpikir kita mau jualan. Tapi sekarang kan mahasiswa Pak Fadli udah banyak juga yang di rumahnya ada gerai-gerai online. Ya, gerai online, etalase produk gitu. Nah, ini ya saya kira itu ya beberapa pertanyaan tadi dari Adinda juga infrastruktur digital ya aksesnya dan seterusnya. Nah, saya kira itu sementara ya. Saya serahkan kembali ke Bung Iqbal. Oke, terima kasih Pak. Nah, itu cukup jelas ya. Sebenarnya dari MBG juga serapannya itu cukup tinggi. Coba hitung dulu deh. Satu desa biasanya berapa sekolah? Satu sekolah SD. Nah, di satu kecamatan biasa ada satu SMP. Di satu kecamatan itu juga bisa nanti ada 2 sekolah SMA tuh. Nah, untuk memproduksi MBG-nya berarti masyarakat lokal berpotensial sebenarnya ketika memang hasil-hasil tani dioptimalkan secara maksimal. Itu salah satu kejelasannya ya Pak ya. Jadi memang bisa kita lakukan beberapa hal ketika nanti kawan-kawan atau adik-adik lain atau sobat Kardopa juga mampu memahami kepemimpinan itu sehingga memang ini bisa diakomodir nih. Ini lumayan hebat nih sebenarnya Mbak Desi. Satu lagi membuka peluang pekerjaan. Ya, jadi produk lokal kita yang murni bisa diutamakan. Perekonomian tetap berputar. Iya gitu, betul. Perputarannya tetap di masyarakat. Nah ini yang paling penting ketika memang
perputaran keuntungannya di masyarakat, daya beli pun nanti insya Allah akan meningkat ya Pak ya. Bisa Nah, naik insya bisa Allah. naik paling cepat itu ya. Oke, Oke. mungkin Pak Fadil ada yang mau nambahin dari pertanyaan 3 teman kita tadi? Eh baik Kak Desi, mungkin karena pertanyaannya khusus untuk ke DPRD, karena mereka tahu saya dosennya, jadi mereka lebih khusus. Jadi Sedikit apa? jadi paling besok nanya lah ya. Jadi Nanti sore mereka- nanya gitu. Gitu. Jadi mereka langsung khusus ke Pak Iya, iya, Sutarto iya. mungkin ya. Nanti yang Tapi luar biasa lah. Pak Fadil bakal Nah. maju ya. Bebas ya. Mungkin tambahan sedikit dari Pak Sutarto. Saya tadi mengambil kata kunci dari Pak Sutarto itu generasi muda, entrepreneurship, salah satu hal yang bisa dijadikan untuk anak-anak generasi Z sekarang ini. Namun ada satu yang menarik saya ambil dari UGM. UGM sudah mulai tahun 2023 sudah menerapkan bukan lagi entrepreneurship, tapi mereka mulai menerapkan sociopreneurship. Jadi mereka menciptakan wirausaha, tapi wirausaha itu untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi mudah-mudahan Sumatera Utara melalui pemerintah, Pak Sutarto mungkin nanti sebagai Wakil Ketua DPRD 1 juga bisa mengembangkan program-program yang berkaitan dengan sociopreneurship. Jadi generasi muda kita tidak hanya siap berwirausaha, tapi juga siap untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Contoh ringkasnya aja sekarang kemarin itu ketika saya dengar ada kitabisa.com atau event-event yang melakukan donasi. Nah, itu salah satu bentuk sociopreneurship yang mulai diterapkan oleh generasi muda. Jadi hal-hal seperti itu perlu didukung ya. Ada juga kemarin mereka mengatakan membuka kredit tanpa jaminan untuk rakyat miskin, khusus untuk rakyat miskin. Nah, jadi ini bentuk dari sociopreneurship yang dikembangkan oleh generasi muda. Jadi kita harap melalui pemerintah nantinya hadir program-program seperti yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa tadi, yang tidak hanya entrepreneurship tapi juga bisa menyasar ke sociopreneurship sehingga generasi muda kita juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Mungkin itu Kak Desi tambahannya. Sekaligus meningkatkan empati tadi programnya ya. Iya, benar sekali. Oke. 3 sudah terjawab, sudah puas teman-teman? Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Kalau belum belum ya nih kita kita tambahin nih. Bilang aja nih, Langsung. Pak Tarto. Langsung aja nggak Langsung apa-apa. aja, ayo. Kasih sanggahan juga boleh. Langsung aja. Silakan. Ada yang lain? Ada yang Nah. sekarang kita buka lagi tuh 3 ya. Iya, sesi 2 ya. kedua. 3 lagi ya. Oke, boleh. Oke. Ada lagi? Silakan silakan. Ini Mbak yang Ini dulu yang ya? sana dulu boleh ya? Yang Oke. belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Juanda Pradana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, sebelumnya saya sangat merasa bersyukur ya karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti acara yang dibuat oleh Radio Kardopa yang berkolaborasi dengan Visip UISU. Nah, tadi ada disinggung tentang bahwa generasi muda ini atau Gen Z sangat dekat dengan digital atau melek dengan digital. Nah, pertanyaan saya, jadi di Medan ini kan atau di kota-kota besar sudah banyak dilakukan pelatihan-pelatihan digital. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah daerah sudah memiliki program pelatihan digital berbasis desa atau kelurahan untuk remaja dan pelajar di luar kota besar seperti Medan? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Bagus sih ya. Oke. Lanjut yang kedua nih. Yang kedua yang ini Mbaknya yang terakhir aja atau yang mana? Oh, ini udah ada. Ayo. Oke, bisa? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Mengsari Sembiring, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dari tadi kita kan menyinggung era digital. Jadi, pertanyaan saya bagaimana DPRD Sumut memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk program
beasiswa daerah, ya terutama untuk menunjang mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa yang berprestasi di era digital ini. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi yuk, yang ini, yang abang belakang, Kalau belakang ya, satu lagi ya. yang di belakang nih. Beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Nasution. Saya dari program Ilmu Komunikasi. Generasi muda itu kan investasi di masa depan. Apakah pemerintah itu sudah memberlakukan generasi muda seperti aset strategis atau masih sebatas target program? Maksudnya itu sejauh mana sih keseriusan pemerintah dalam memandang generasi muda saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk 3 teman-teman Tiga kita. pertanyaan ya. Nah, ini langsung sama juga ya ke Ya. Bapak Ke Surya Pak Tarto tetap nih, Pak. Ya, Boleh Pak biasa Tarto ini dulu kan deh. Pak Fadil jangan meracu ya. enggak. Enggak pernah. Nanti Ini saya ngasih kalau pertanyaan. Nanti nambahin. Des, Pak Fadil nambahin nanti. Pak Fadil bisa tiap saat dengan adik-adik mahasiswa langsung. Kalau Pak Tarto kan jarang-jarang ya. Jarang-jarang, tapi saya siap aja. Nanti kapan aja bisa. Asal kita silakan nanti audiensi, silakan nanti ke DPR. Tadi saya bilang Pak Fadil, silakan saja. Baik, tadi dari Juanda ya, Juanda Pradana, kemudian Raisa, kemudian Raisa, Semiring ya. Oh, Citra. Citra. Citra ya, kita ganti, maaf. Nah, ini marah Citranya ini kan, karena Gimana nih Pak dosen ya? masih nama. Iya, saya lupa. Kemudian dari Jakaria. Baik, nah dari sekalian, apakah program pemerintah dalam arti adalah kabupaten kota sudah ada program terkait dengan pelatihan-pelatihan digital? Nah dari sekalian yang tentu setiap daerah, saya yakin ya, itu sudah menganggarkan itu. Kenapa? Karena pemerintah tentu saja melihat bahwa secara statistik dari jumlahnya besar, berarti kan dia harus menjadi concern dan komitmen untuk bisa mendorong generasi muda ke depan bisa lebih optimal. Karena apa? Pemerintah tentu harus menyadari, kita semua menyadari bahwa peran generasi muda ke depan itu kan optimal dalam rangka membangun Indonesia. Maka kesiapan-kesiapan, memberikan edukasi, muatan-muatan kekayaan terkait dengan keterampilan, kemudian terusan digital, dan tadi disampaikan oleh Pak Fadil tadi social entrepreneurship. Nah ini kan bagian dari sebuah program-program yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak hanya pemerintah. Banyak juga instansi-instansi swasta yang melaksanakan pelatihan-pelatihan. Apakah dari Telkomsel, apakah dari bank, itu kan cenderung menggunakan CSR-CSR-nya untuk pelatihan itu. Nah sebenarnya kan dunia kampus itu harus jeli juga melihat itu sebagai pasar yang bisa disampaikan untuk bisa kerjasama dengan swasta dalam rangkaian untuk penyiapan mahasiswa di situ. Saya pernah menjadi wakil rektor 3 Dharma Agung, bidang kemahasiswaan. Ya tugas saya dulu paling sering ini Pak Iqbal, ya bikin MOU Pak Fadil dan bikin kerjasama, biasanya proposal kan itu. Bagaimana melatih dunia mahasiswa, entrepreneurship dan juga digitalisasi kalau sekarang ini kan itu. Nah saya kira ini bisa dimanfaatkan ya, di samping tadi Pemko, Pemkab, provinsi juga sudah membuat itu, tetapi swasta sekarang juga instansi swasta banyak menggunakan itu, pelatihan itu. Di samping itu ada juga beberapa teman-teman saya yang bergerak di NGO, itu juga melakukan pelatihan-pelatihan itu dalam rangka kesiapan di generasi muda untuk itu. Ya, ini saya kira terkait dengan saudara Juanda tadi ya, artinya tetap dianggarkan di dalam APBD masing-masing. Hanya besarannya berapa? Tentu ini akan sangat tergantung kepada PAD di daerah masing-masing. Karena APBD daerah itu kan tidak sama. Medan misalnya sekarang Medan kalau nggak salah 7 atau berapa ya, yang ngurusin kota Medan dapat 7, anggaran bisa 7T atau 8T ya kemarin. Deli Serdang itu paling tidak hanya 3 triliun atau 4 sampai 4. Kabupaten kota beda-beda. Ya, setiap kabupaten kota beda-beda. Sumatera Utara aja hanya 13, sekian triliun APBD-nya. Nah, itulah yang harus dialokasikan ke semua sektor.
pendidikan dan sebagainya, kesehatan. Kesehatan sekarang ada BPJS dan sebagainya. Nah, sektor pendidikan kaitan tadi tentang beasiswa kan itu ya. Nah, beasiswa mahasiswa itu diatur melalui pergub itu sudah ada. Hanya jumlahnya Pak Fadil ini yang memang terbatas. Berarti kan akan apa? Alokasi anggaran di sektor itu memang kemarin sudah ada pergubnya itu sudah berjalan saya kira 2 tahun ini sudah ada beasiswa. Hanya memang apa ya? Publikasinya ya karena keterbatasan itu tadi. Memang butuh kita publikasi secara transparan. Tapi beasiswa tetap ada di dalam APBD yang langsung dikelola di pergub melalui pergub di gubernur ya, terutama di bidang Kesra kemarin kalau tidak salah. Tapi tetap artinya apa? Komitmen dan perhatian itu yang juga disahkan oleh APBD itu kan juga disahkan oleh DPR. Nah, itu ya. Jadi beasiswa tetap ada ya. Nah, kemudian tadi Adinda apa? Udah ya tadi ya beasiswa. Kemudian Jakaria ya. Nah, apakah generasi hanya muda sebagai hanya target? Nah, dari sekalian, kalau kita kategorisasi ya, kalau saya udah mungkin nggak masuk lagi milenial masih. Saya udah masuk di atas milenial apa itu? Bobby Boomers. Bobby Boomers. Bobby Boomers itu kan kelahirannya posisi di 60 sekian sampai sekian. Ya kan? Saya kelahiran 62. Berarti saya udah Bobby Boomers. Boomers ya. Nah, Bobby Boomers ya. Nah, saya udah tahu kelahiran 62. Berarti umur masih 28 lah ya maksudnya. Kok dikurang-kurang? Maksudnya 28 kali ya. sekian gitu Bang Peter ya kan. Nah, ya kan? Nah, itu saya yakin bahwa seluruh negara, seluruh dunia pasti punya perhatian khusus kepada perkembangan dunia di sektor generasi muda. Apalagi di awal saya sampaikan tadi, Gen Z-nya saja sudah 90, kalau saya data di sini tuh hampir 78 juta ya, itu 27%. Ini datanya saya coba baca sebentar ya, data secara ringkas ya. Nah, Bobby Boomer itu kelahiran tahun 46 sampai 64. Itu 31 juta. Nah, saya masuk di situ. Nah, ya. Bang Peter saya nggak tahu masuk di mana kan itu. Gen X itu kelahiran 65 tahun 80, jumlahnya 58 juta. Saya nggak tahu Pak Fadil masuk di situ atau di mana. Kelahiran dia harus di bawah tahun 1980. Kemudian generasi milenial 69,69 juta. Itu kelahiran 81 sampai 96. Saya nggak tahu ini kelahiran berapa. Adik-adik yang di sini. Nah, ini Gen Z. Saya kira di sini banyak. Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2012. Jumlahnya 74,93 juta, berarti 27%. Nah, ini kan kelahiran di situ kan? Di antara 97 ke 2012. Betul. Nah, di sini berarti Anda adalah Gen Z. Ada di bawahnya lagi Gen Alpha, 29 juta. Itu kelahiran 2013-2024. Nah, kalau kita hitung generasi mudanya kan berarti kalau kita mengaku milenial itu kan milenial Pak Fadil ya? Ya. Milenial masih generasi muda itu kan? Masih ya? Menuju Masih lah, Pak. transisi. Masih, Pak, masih. Sudah Kalau kita transisi jumlahkan ya. saja Gen Z dengan Alpha itu hampir 100, sudah posisi 103 juta. 103 juta. 103 juta itu dengan jumlah kita, total penduduk kita ada 286 juta, berarti kan kita potensi hampir 45 juta untuk generasi muda. Artinya ini apa? Inilah yang menjadi konsen pemerintah atau negara dalam rangka peningkatan kualitas generasi muda. Nah, hari ini salah satu implementasi komitmen DPR adalah kerjasama dengan media. Inilah dengan Kardopa. Ini kan kerjasama dengan DPRD. Ini juga bagian bagaimana membuka ruang diskusi, membuka informasi dalam rangka juga peningkatan kualitas dan kapasitas generasi muda. Nah, artinya apa? Generasi muda tidak hanya sekedar sebagai dimanfaatkan, tetapi juga harus disiapkan. Kan beda ini. Kalau dimanfaatkan, nah ini biasanya akan ada pendekatan-pendekatan politik pada saat mau menjelang pilkada dan pemilu. Nah, tapi ini kan tidak bisa pendekatan politis seperti itu. Kenapa? Jumlahnya tadi
Bayangkan 104 juta itu kan produktif berarti. Yang 256 juta tadi Pak Fadil kan dia masuk yang produktif dan tidak produktif. Anak-anak juga masuk di situ. Nah, jadi Adinda ya ini memang sasaran kita, tujuan kita bagaimana mendorong generasi muda sebagai pemilik bangsa Indonesia ke depan itu lebih bisa ya kualitasnya meningkat, kapasitas meningkat, maka Indonesia akan lebih maju ke depan. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Tadi pertanyaan Citra sudah ya? Sudah. Tadi Soal beasiswa tadi ya. Nah, Oke. nah, ini biasa juga ada nih lagi. Nah, ini saya nggak tahu. Pasti ini visip catat nih, visip catat. visip wisu pasti juga dapat. Ada program KIP kan? Ya, KIP. Oke. Ya kan? Ini beasiswa bagi adik-adik, saya kira saya sampaikan juga, KIP itu kan program pemerintah yang bisa adik-adik manfaatkan. Ya. Nah, saya yakin dari WISU mungkin banyak. Karena itu satu semesternya kan dapat, kan dia anggarannya kan 4,8 sampai 5,7 diterima per semesternya. Baru per tahunnya gratis uang kuliahnya. Ya kan ini. Tinggal Anda harus bisa memanfaatkan, meningkatkan IP-nya lebih baik. Kenapa? Nanti kalau IP-nya rendah kan juga kena sanksi lagi. Saya yakin itu Pak Adi. Tinggal tergantung pihak universitas melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan dengan Kemendikbud ya, LDDikti kalau KIP itu. Jadi sebenarnya adik-adik peluang beasiswa itu banyak baik di pemerintah maupun di di swasta juga banyak dilakukan. Tinggal adik-adik buka nanti medsos, cari ya, search di situ cari di mana yang perusahaan-perusahaan besar yang biasa memberikan dana CSR untuk beasiswa. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Kasih tepuk tangan Kasih dulu tepuk buat tangan Pak dulu. Sutarto nih. Ditambah? Nah, ini ditambah Pak boleh tambah Fadil. dulu? Iya. Boleh Bang Fadil? Saya nambah nih penting soalnya nih terkait dengan UISU dan FISIP-nya nih. Oke. Silakan. Satu kata kunci terkait dengan beasiswa, terkait dengan menyasar pendidikan baik di tingkat kalangan bawah, menengah maupun di tingkat kalangan atas. WISU ya, khususnya FISIP juga hadir dan berperan untuk memberikan peran-perannya di masyarakat agar generasi muda tetap dapat memiliki pendidikan yang layak dan baik. Kita juga tidak bisa membebankan semua ke pemerintah seperti kata Pak Sutarto tadi. Kita juga harus melibatkan swasta. Kita juga harus melibatkan komponen-komponen yang lain, dan WISU khususnya FISIP hadir dengan strategi uang kuliah kita nyicil sampai 6 kali ya kan? Uang kuliah Ya, itu sampai 6 kali Pak. 6 kali ya? 6 kali Pak. Dan ini tidak ada nih di tempat-tempat lain saya rasa. Saya sudah cek di beberapa tempat, nggak ada yang nyicil tuh sampai 6 kali. Bahkan yang nggak bisa nyicil pun kita kasih dispen. Biasanya 2 kali itu kan? Biasa 2 kali sampai 4 kali Pak. Ya. Kalau kita ini 6 kali. Kenapa? Karena kita melihat di Sumatera Utara itu seperti kata Pak Sutarto itu inflasi yang tinggi, daya beli lemah, maka pendidikan juga harus melakukan fleksibilitas. WISU melakukan itu, FISIP menghadirkan itu, sehingga cicilan 6 kali itu sebagai daya tarik kita ke mahasiswa, khususnya ke orang-orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat perguruan tinggi. Maka sahabat Kardopa yang mendengar ini mungkin tahun depan ya, mungkin ya Kak Desi ya, mana tahu ingin Ini cicilan 6 kali udah berlangsung berapa lama ini? Baru periode ini? Enggak, sudah berlangsung sejak tahun 2000 berapa saya lupa Kak. Oh, oke. Jadi ini sudah berlangsung lama dan memang ini menjadi ciri khas kita bahwasanya cicilan ini terus dipertahankan 6 kali. Bahkan uang kuliah kita pun tetap tidak relatif murah, tidak relatif mahal. Di angka 4,5 juta kalau di FISIP ya, dan bisa dicicil 6 kali. Bisa dicicil 6 kali. Iya. Luar biasa. Itu Tepuk dia. tangan dong. Terima kasih Kak, itu aja tambahannya. Oke, itu tambahan. Ya. Nah, dari saya sih sedikit sebenarnya dari penyampaian dari Pak Dr. Sutarto tadi bahwa memang pelatihan online itu ada banyak. Seperti saya di 2020 itu dari Telkomsel, itu dari program Talent Indonesia. Telkomsel Talent. Nah, itu pelatihan untuk desain. Nah, kami diajari untuk desain juga deh, Pak. Nah, lalu ada juga dari Komdiki sekarang yang dulu Kominfo ya, sekarang Komdiki ikut itu untuk
pelatihan digital marketing. Nah, itu ada sertifikasi BNSP jika menang hanya untuk 8 orang atau sekian. Memang saya nggak masuk di 8 orang, tapi untuk pelatihan kelas utamanya itu dapat. Dan itu total semua rata-rata 3 bulan pelatihannya, bukan 1 hari. Seperti itu. Dan memang masih banyak. Kalau di kabupaten kota ada BLK juga ya Pak ya. Salah satunya Ya. Balai Pelatihan itu Balai bekerja sama dengan kementerian juga, dan masih banyak program-program pelatihan yang lain termasuk dari selain dari Kominfo ya. Dari beberapa perusahaan swasta ada banyak program yang memang dikelola. Nah, seperti itu kira-kira untuk yang Berarti apa ini tadi. tergantung generasi mudanya Iya, ya. tergantung scroll-nya Banyak kemana. program Iya, sebenarnya. programnya ada banyak dan sekarang pertanyaannya scroll kawan-kawan kemana ya? Nah. Kira-kira gitu ya. Oke, Bang Iqbal, waktu kita tidak banyak nih. Aduh. Mungkin kedua narasumber kita bisa memberikan sebagai statement Penutup closing ya. kita Iya, ya. karena memang singkat ya sebenarnya waktu kita nggak terasa sebenarnya ya. Udah mau jam 12 loh. 12. Udah mau Oke. makan siang kita. Kita masuk ke close statement ya. Yang pertama dari narasumber pertama dulu deh kalau gitu. Ya, Silakan, terima Pak, kasih kira-kira. Bung Iqbal dan adik-adik para mahasiswa di ruang FISIP Wisu dan juga para sobat dari Kardopa. Saya hanya ingin men-share pandangan, pikiran salah satu founding father yaitu Presiden Indonesia pertama Bung Karno. Beliau pernah menyampaikan bahwa beri aku 10 pemuda, maka aku guncang dunia. Ya betul? Nah, tetapi ya beri pemuda-pemuda, generasi muda yang memang punya kualitas, punya kapasitas, punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap lingkungannya dan juga terhadap negara. Maka oleh karena itu saya selalu menyampaikan, mari generasi muda kita dan kita semua untuk tetap semangat meningkatkan kualitas diri dan keterampilan diri dalam rangka menuju kemandirian untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya langsung ke Bang Fadil boleh? Ya, sahabat sejati Kardopa, tadi sahabat setia nih sahabat sejati Kardopa, adik-adik mahasiswa yang mendengar siaran sampai dengan saat ini, Wisu khususnya FISIP sudah hadir di masyarakat sejak tahun 1951. Ini juga hadir oleh para pendiri kita atas resahnya bagaimana masyarakat bisa mengenyam pendidikan di masa itu. Dan untuk generasi muda yang paling penting itu seperti kata Al-Quran adalah Iqra, bacalah. Ya, jadi membaca itu salah satu strategi yang harus dimiliki karena tanpa membaca kita tidak akan mengetahui seluk-beluk bahkan seluk-beluk dunia. FISIP Wisu hadir dengan berbagai hal, membentuk karakter, peran, menanamkan nilai-nilai sehingga generasi muda kita bisa dapat berdaya saing, berinovatif sesuai dengan tagline kita, bersama kita maju, bersama kita unggul. Mungkin itu dari saya sebagai akademisi FISIP Wisu, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi apa? Bersama kita maju, bersama kita unggul. Kebalik. Bersama kita maju, bersama kita unggul. Oke. Wah, itu. Mantap. Ya. Nah, Silakan Bang Iqbal. Oke, penutup dari saya itu sebenarnya sederhana ya. Kalau dari saya pribadi sederhana tapi agak panjang dikit boleh ya? Ya, sebenarnya simpulannya sederhana. Kalau di masa kami itu, apalagi masa saya dulu dari 2014 sudah mulai S1, kami itu biasa buka buku. Nanti kalau emang capek baca satu bukunya, kami bentuk tim 10 orang itu satu bab satu orang atau satu bab 2 orang. Jadi lebih ringan dan diskusinya secara full. Nah, mungkin untuk saat ini kalau memang cukup berat untuk diskusi baca bukunya, boleh dikit-dikit searching deh. Ya. Seminimalnya searching. Ingat, seminimal searching kenapa? Karena AI juga sudah melakukan pemutusan dengan beberapa situs open source sehingga memang nanti akan ada kekeliruan dalam informasi. Jadi tetap literasinya ditingkatkan. Itu yang pertama yang menjadi pondasi dasar baik untuk pengembangan literasi. Nah, terus yang kedua informasi tambahan, masih banyak program pelatihan talent digital dan kita semua ini potensi untuk pengembangan Sumatera Utara sehingga bisa kita ubah angka dari minus itu tadi ya, inflasi menjadi lebih baik sebenarnya.
itu bisa kita naikkan sebenarnya. Sudah banyak program tadi disampaikan dari Pak Sutarto dan Bang Fadil juga sudah lumayan banyak, dan UISU juga ternyata sudah menyanggupi untuk hal-hal ini, dan ternyata UISU sudah siap untuk tantangan masa depan, walaupun memang saya melihat itu dari sisi global ya Mbak ya. Hasil sidang PBB juga saya awasi secara gamblang yang baru selesai, tapi untuk daerah ataupun untuk negara saat ini saya rasa UISU sudah standby untuk menjawab tantangan ini dan siap untuk bersaing. Itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iqbal sebagai moderator kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak dosen. Pak Sutarto, terima kasih waktunya. Pak Ya, Fadil, Mbak Desi, terima kasih. Bang Peter, terima kasih Oke. semuanya. Teman-teman juga terima kasih. Gimana tadi pertanyaannya, sudah puas, sudah terjawab? Kalau belum puas, kata Pak Sutarto, silakan datang ke kantor DPRD Sumatera Siap. Utara. Pintu terbuka buat kalian. Betul ya Pak ya? Siap. Sampaikan secara santun ya Pak, apa yang mau kalian sampaikan gitu. Boleh, nanti mesti- Pak Fadil, kami tadi udah ngomong-ngomong dengan Pak Oh, Fadil. oke. Mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih teman-teman. Acara akan kita akhirin untuk dialog publik membangun generasi cerdas. Terima kasih juga buat pendengar Kardopa yang selalu setia bersama kita di 99,4 FM. Yang tentunya acara ini kerjasama yang baik sekali antara Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga FISIP UISU Medan. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Kita sudah 2 kali di sini, mungkin bisa 3, 4, 5, 6. Ya. Sangat bisa. Oke, sangat bisa. Baik. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali ke studio. Visi UISU bersama